persuasif. Kan kemarin kita udah memperkenalkan ciri-ciri terus tujuan. Nah, materi yang selanjutnya ini struktur teks pidato persuasif. Nanti ada 2 versi. Kita pelajari yang susah dulu, baru yang mudah. Jadi yang susah ini adalah versi yang nanti kita pelajari di SMP negeri. Nah, di SMP negeri ini versinya kayak gini yang susah. Kalian tidak dibiarkan untuk mempelajari yang mudah-mudah. Tapi nggak apa, kita pelajari aja. Nah, struktur teks pidato persuasif ini ada 3 jenis. Gampang banget, 3 jenis nih. Yang pertama, pernyataan posisi atau pembuka seperti teks-teks yang lainnya. Teks pidato persuasif ini juga punya pernyataan pembukanya, jadi openingnya dulu. Apa sih isi dari posisi atau pernyataan pembuka ini? Nih, biasanya di dalamnya terdapat pendapat atau pendirian yang diambil sama penulisnya. Jadi misalnya pendapatnya tentang suatu topik tertentu. Misalnya topik apa nih yang lagi booming? Tentang corona, mencuci tangan. Berarti pendapat si penulis tentang mencuci tangan itu kayak gimana? Kayak gitu. Jadi biar posisi pembukanya ini baik dan bagus, di dalamnya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Nah, ketiganya ada 4. Nih. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kalau temanya tentang mencuci tangan, audiensnya, kita harus tahu siapa nih si audiens. Kalau misalnya audiensnya siswa, pasti pernyataan posisinya lebih mudah daripada masyarakat umum. Masyarakat umum kan ada yang pendidikan, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang enggak. Kalau misalnya kalian kan pasti tahu mencuci tangan yang baik tuh gini punggungnya gitu kan, terus gini. Kalau misalnya kalau masyarakat umum, mereka paham nggak tentang cara mencuci tangan yang baik? Nah, itu perlu diperhatikan dalam pembuka ini. Jadi siapa yang diyakinkan atau audiensnya itu harus penting dulu. Kita harus tahu audiensnya itu siapa biar pernyataan pembukaannya itu tepat gitu. Terus selanjutnya, apa yang akan diyakinkan? Nah, topiknya tentang apa? Topik yang kita bicarakan tuh tentang apa tadi itu. Terus jenis argumen yang menarik. Karena ini tentang penyakit, berarti argumen yang menarik adalah sebuah ancaman. Ya kan? Kalau misalnya nggak cuci tangan, nanti ketularan corona loh. Berarti kita harus mencari argumen yang menarik, mengancam. Ridwan, taruh dulu HP-nya. Kita tadi pernah ngomong guys. Boleh. Oh. Lanjut ya guys. Sepi soalnya. Mau aja nggak apa, tapi jangan ngobrol. Apakah pernyataan yang digunakan udah jelas? Pernyataan dan pertanyaan yang kita gunakan itu udah jelas atau belum, atau malah ambigu, membuat orang atau audiensnya tuh bingung. Jangan sampai audiens itu kebingungan. Nah, ini kontennya ini adalah isi dari posisi pembukanya. Itu intinya mah memperkenalkan topiknya tentang apa. Gitu. Paham ya yang ini ya? Nanti kita bandingkan sama versi yang kedua yang lebih mudah lagi. Yang B, tahap argumen atau isinya. Isi apa isi? Ya, tentang isi. Jadi inti dari teks pidatonya ini. Nah, untuk argumen ini yang paling terkenal di dalamnya itu ada pendapat sama ada fakta. Jadi biar orang-orang itu percaya sama pidato kita harus menyertakan fakta-fakta sama data-data yang mendukung. Kalau misalnya kita ngomongin nanti kalau nggak cuci tangan kena corona loh. Mana ada? Bingung kan orang-orang, masa sih gitu kan. Berarti kita harus menyajikan data-data nih, buktinya udah sekian banyak orang yang kena corona gara-gara nggak cuci tangan gitu. Jadi orang-orang itu bisa yakin karena harus disertai dengan fakta-fakta gitu. Terus biasanya urutan argumen itu dari yang terkuat sampai yang terlemah. Jadi kita meyakinkan dari yang paling
Kalau misalnya kebalik, yang lemah dulu baru yang kuat, nanti orang-orang bakalan bingung dan nggak jadi percaya atau nggak jadi ngikutin. Gitu. Selanjutnya, penguatan pernyataan posisi atau penutup atau bisa kita sebut juga dengan simpulan. Nah, di bagian simpulan ini ya berarti kita tinggal menunjukkan atau menonjolkan secara keseluruhan tentang pidato yang udah kita bahas tadi. Misalnya memperkuat posisi dengan nada suara, dengan mimik muka kita, gerak tubuh. Gitu. Jadi kalau misalnya udah penutupan ya jangan lemes, mimik mukanya harusnya meyakinkan. Terus kayak yang tadi nih, disertai dengan fakta yang logis, yang jelas, sama penyajian yang menarik. Penyajian yang menarik ini bisa kita pakai video, misalnya video, atau bisa juga dengan PPT, PowerPoint. Jadi orang-orang tuh nggak ngantuk kalau misalnya kita cuma ngomong doang. Kalau misalnya disajikan video sama PowerPoint kan lebih menarik. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Ada pertanyaan? Banyak. Oke. Itu yang terakhir apa itu? Ini Iya, 2 itu. video dan PowerPoint. Oh. Tulisannya sangat. Guys, kita masuk Kita udah punya mahal. ke materi struktur teks pidato persuasif versi 2. Jadi versi ini lebih mudah atau lebih gampang untuk dipahami. Jadi bedanya kalau yang versi 1 tadi ada 3 struktur, terus yang versi kedua ini 4 struktur, tapi lebih ringkas dan lebih komplit isinya atau lebih rinci. Kita bahas dari struktur yang pertama. Di sini ada pembukaan. Nah, kalau di versi yang 1 tadi pembukaannya itu langsung ngomongin topik. Topiknya tentang apa, audiensnya siapa. Sedangkan kalau pembukaan yang di versi yang kedua ini benar-benar baru pembukaan pada pidato pada umumnya. Contohnya nih, di sini ada salam pembuka, ucapan penghormatan sama ucapan syukur. Jadi pembukaan di versi yang kedua ini bukan tentang topik yang dibicarakan, tapi benar-benar pembukaan kayak pidato. Misalnya salam pembukanya ya assalamualaikum, terus ucapan penghormatannya yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat guru-guru, yang terhormat TU, yang saya sayangi teman-teman, yang kayak gitu. Terus ucapan syukur, misalnya kita sudah berkumpul hari ini dengan sehat walafiat, biasanya kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian isi. Nah, bagian isi ini berisi pernyataan argumen. Nah, sama kayak yang di versi 1 tadi, argumen ini dilengkapi biasanya dengan fakta, biar argumennya itu dipercayai dan diikuti sama audiensnya. Itu. Terus yang ketiga, bagian penutup berisi saran, arahan, ajakan atau pesan-pesan kepada pendengar atau pembacanya. Nah, yang terakhir baru salam penutup. Oke guys, perhatiannya. Coba dengerin dulu. Nah, ini perbedaan dan persamaan struktur versi 1 dengan versi yang 2. Oke. Kita anggap aja yang garis-garis ini itu sebuah paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ini versi 1 yang pertama tadi, ini versi 2 yang barusan kita bahas. Kalau yang versi 1, paragraf 1 ini langsung pernyataan posisi yang isinya tuh ini. Gitu. Sedangkan kalau paragraf 2-nya berisi argumen yang dilengkapi dengan fakta tadi tuh. Fakta. Terus yang ketiganya baru kesimpulannya. Ya. Terus bedanya apa sama versi 2? Nah, kalau versi 2 kan ini lebih komplit, ada pembukaannya kan? Oh. Nah, terus yang bagian isinya ini berisi sama
aja dengan yang di versi 1 yang bagian pernyataan posisi dan pernyataan argumen, tapi dijadikan satu paragraf di sini kalau di versi 2. Ya. Lebih ringkas kan? Ya. Terus selanjutnya pernyataan penutup sama kayak yang di versi 1, sama-sama di paragraf terakhir cuma ditambah salam penutup. Sedangkan kalau yang di versi 1 udah cuma kesimpulan aja, belum ada salam penutupnya. Oh. Sudah bisa bedain? Bisa.